warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai predatory pricing atau dumping. Mungkin kalian telah mendengar atau telah mengetahui mengenai predatory pricing atau nama lainnya adalah dumping. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video ini dengan penjelasan dari saya sendiri, yaitu mengenai definisi predatory pricing. Teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa predatory pricing atau dumping ini adalah suatu monopoli perdagangan yang disebut dengan jual rugi. Nah, predatory pricing sendiri mempunyai arti adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaingnya. Jadi sama halnya seorang pengusaha ini menjual produknya dengan harga jual rugi. Sebagaimana telah diatur pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan. Berdasarkan teori ekonomi, kalau predatory pricing ini adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang atau jasa yang diproduksi di bawah biaya total rata-rata atau ATC yang disebut dengan average total cost. Nah, suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat sekedar menutupi biayanya atau pulang pokok break even ya. Bisa menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata. Tetapi harga yang ditetapkan di bawah rata-rata atau harga yang ditetapkan dari total rata-rata ATC yang tadi saya jelaskan tetap masih dapat dikatakan sebagai reasonable price apabila berada di atas biaya variable rata-rata. Nah, karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk berproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak. Nah, secara umum predatory pricing ini adalah suatu usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing-pesaingnya tentunya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut atau pangsa pasar tersebut. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen. Namun, apabila pelaku usaha pesaing telah berada di luar pasar, maka pelaku usaha tersebut akan bertindak sebagai monopolis yang akan menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi untuk menutupi kerugian yang diderita sebelumnya. Jadi, misalkan pada suatu pangsa pasar terjadi adanya jual rugi atau predatory pricing tersebut, maka pada kurun waktu tertentu atau kurun waktu yang
tidak lama itu akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi untuk waktu yang lama akan merugikan konsumen. Karena apa? Karena para pelaku usaha ini akan memiliki atau menaikkan harganya untuk menutupi kerugian-kerugian yang tadi ia lakukan atau yang tadi ia beri jual rugi tersebut. Nah, pada umumnya praktek jual rugi dimaksudkan pada 5 tujuan utama. Jadi praktek jual rugi ini memiliki tujuan pastinya. Nah, di sini pada umumnya ada 5 tujuan utama. Yang pertama, mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier. Yang ketiga, memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Yang keempat, mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu. Yang kelima, merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan promosi baru sebagai alat strategi pemasaran. Sesuai dengan pelaku usaha, maka perilaku yang dilarang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau predatory pricing, dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang melakukan praktek jual rugi yang terjadi seperti di atas atau seperti yang telah saya jelaskan, maka paling sedikit 3 tujuan pertama, yang melakukan cuci gudang untuk mengurangi kerugian lebih besar apabila persediaan barang yang ada tidak dapat dijual atau menghabiskan persediaan barang yang telah out of date atau mendekati kadaluarsa. Pada umumnya, pelaku yang memberlakukan predatory pricing adalah pelaku usaha incumbent yang tidak ingin ada pelaku usaha pesaing dalam bisnis yang dilakukannya. Selanjutnya, apabila pelaku usaha baru yang ingin ikut menikmati keuntungan akibat harga menjadi tinggi tersebut, maka pelaku usaha incumbent ini akan kembali menurunkan harga ke tingkat yang sangat rendah untuk menyingkirkan pelaku usaha baru tersebut dari lahan bisnisnya. Hal ini berdampak bahwa tidak akan ada suatu pelaku usaha pun yang dapat masuk ke pasarnya. Dan pelaku usaha incumbent ini akan menaikkan harga yang tinggi atau ke tingkat yang lebih tinggi, harga monopoli tanpa khawatir diganggu oleh pelaku usaha lain yang masuk ke dalam pasar bersangkutan. Kemudian dalam kenyataannya tidak mudah pelaku incumbent untuk menjalankan perilaku predatory pricing atau proses dumping atau dengan kata lain jual rugi. Sebab dipahami berbagai ciri perilaku usaha yang bertindak sebagai predatory tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, selama menjalankan praktek jual rugi, pelaku usaha akan mengalami kerugian yang cukup besar pastinya. Dalam kenyataannya, kerugian yang diderita oleh pelaku usaha incumbent akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh
pelaku usaha pesaing dengan tingkat efisiensi yang sama. Dan alasan yang kedua adalah apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktek predatory pricing. Yang ketiga, tidak adanya sunk cost juga tidak akan mensukseskan praktek predatory pricing. Yang keempat, karena tidak mudah memberlakukan predatory pricing. Maka sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Praktek dumping adalah tindakan suatu produsen di salah satu negara yang mengekspor barangnya atau memperjualbelikan barangnya dengan harga yang sangat murah. Contohnya mengekspor barangnya ke negara kita sendiri. Jadi jika terjadi suatu praktek dumping di negara kita sendiri, maka akan berimbas kepada negara, kemudian perusahaan dan juga para karyawan perusahaan. Mengapa? Karena dalam praktek ini para pengekspor memperjualbelikan barangnya dengan harga yang murah. Hal ini akan memperhambat perekonomian Indonesia dan juga akan mematikan produk-produk lokal. Yang mana jika produk-produk lokal sudah tidak ada peminatnya, maka akan mengakibatkan perusahaannya menjadi bangkrut. Jika perusahaan menjadi bangkrut, maka akan berimbas juga kepada karyawan-karyawannya. Bisa terjadi PHK bagi karyawan-karyawannya, yang mana nanti akan merusak juga suatu kelancaran perekonomian di dalam negara. Selanjutnya itu materi mengenai penetapan biaya secara curang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menjelaskan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu ada kegiatan monopoli, yang kedua kegiatan monopsoni, yang ketiga ada kegiatan penguasaan pasar, yang keempat itu ada kegiatan menjual rugi atau predatory pricing, yang kelima itu ada penetapan biaya secara curang, dan yang terakhir itu ada persekongkolan. Nah, menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk definisi dari penetapan biaya secara curang itu adalah melakukan kecurangan atau manipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga itu lebih rendah daripada harga yang sesungguhnya. Dalam pasar, dengan persaingan sempurna, tingkat harga yang berlaku di pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa, di mana harga yang terbentuk itu akan berada pada keseimbangan antara jumlah permintaan dari konsumen dan jumlah penawaran dari produsen. Tetapi, kenyataannya pada pasar barang atau jasa tertentu itu terdapat pelaku usaha penentu harga yang umumnya itu merupakan pelaku usaha besar dengan struktur biaya terendah. Oleh karena itu, dalam melihat tujuan pelaku usaha yang menetapkan harga dengan sangat rendah, itu haruslah dikaji skala produksi pelaku usaha tersebut. Nah, semakin besar skala produksi suatu pelaku usaha itu akan semakin rendah biaya produksinya. Maka akan semakin rendah juga tingkat harga yang bisa ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Berkaitan dengan skala produksi, maka suatu pelaku usaha yang memasok barang atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah tidak dapat dikatakan bermaksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya apabila pelaku usaha tersebut ini mempunyai skala produksi yang besar.
Jika suatu pelaku usaha itu dapat dianggap melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah, apabila harga yang ditetapkannya itu jauh lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh sejumlah pelaku usaha lainnya. Sehingga hal ini itu harus dilakukan horizontal comparison. Suatu pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah, ini dapat dicurigai karena pelaku usaha ini memiliki maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Apabila dengan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu, tingkat keuntungan yang diperoleh itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.